Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Lubna Zara Putri Syakinah Simanjuntak dengan NIM 2511111122040 akan membawakan penjelasan mengenai anatomi regiofacialis atau daerah wajah. Regiofacialis merupakan bagian anterior dari kepala yang memiliki struktur anatomi yang sangat kompleks dan tersusun dari berbagai komponen penting, mulai dari otot, pembuluh darah, saraf, hingga tulang daerah wajah, tidak hanya berperan dalam menentukan bentuk dan estetika seseorang, tetapi juga memiliki fungsi vital dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti berbicara, mengunyah makanan, menelan, bernapas, dan mengekspresikan emosi, semuanya melibatkan kerjasama struktur di regiofacialis. Oleh karena itu, pemahaman anatomi regiofacialis menjadi sangat penting, terutama bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan kayak kita, Fakultas Kedokteran Gigi. Kesalahan dalam memahami struktur wajah dapat berakibat pada kesalahan tindakan klinis, sehingga materi ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran anatomi kepala. Secara anatomi, regiofacialis itu terletak di bagian depan kepala dan memiliki batas-batas yang cukup jelas. Batas superior dari regiofacialis adalah tulang frontal dan garis rambut. Sedangkan batas inferiornya adalah mandibula atau rahang bawah. Batas lateral regiofacialis dibentuk oleh telinga dan arcus zygomaticus. Sementara batas medialnya adalah garis tengah wajah. Penentuan batas ini penting untuk memudahkan identifikasi struktur anatomi saat pemeriksaan fisik maupun prosedur medis. Di dalam batas-batas tersebut terdapat berbagai jaringan yang tersusun secara berlapis-lapis dan saling berhubungan. Setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing, namun semuanya bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan fungsi wajah yang normal. Lapisan paling luar dari regiofacialis adalah kulit. Kulit wajah memiliki karakteristik khusus, yaitu relatif lebih tipis, lebih elastis, dan lebih sensitif dibandingkan kulit di bagian tubuh lainnya. Di bawah kulit terdapat jaringan subkutan yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan saraf. Jaringan subkutan ini berperan sebagai bantalan pelindung terhadap trauma ringan, serta memungkinkan pergerakan kulit wajah yang fleksibel. Keberadaan jaringan ini juga berkontribusi dalam ekspresi wajah karena memungkinkan kulit mengikuti gerakan otot di bawahnya. Oleh karena itu, lapisan kulit dan subkutan memiliki peran penting dalam fungsi estetika dan fisiologis wajah. Nah, karakteristik umum otot mimik. Otot-otot pada regiofacialis sebagian besar itu termasuk dalam kelompok otot mimik atau musculi facialis. Otot mimik memiliki ciri khas yang membedakannya dari otot rangka lainnya, yaitu perlekatannya tuh langsung pada kulit. Hal ini menyebabkan setiap kontraksi otot akan berlangsung menggerakkan kulit wajah. Mekanisme ini memungkinkan manusia menampilkan berbagai ekspresi emosional, seperti tersenyum, tertawa, marah, sedih, dan terkejut. Seluruh otot mimik ini dipersarafi oleh nervus facialis, sehingga kerusakan pada saraf ini menyebabkan gangguan ekspresi wajah. Oleh karena itu, otot mimik itu memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi nonverbal. Musculus orbicularis oculi. Di mana sih struktur dan letaknya? Kita perlu mengetahui itu juga. Jadi musculus orbicularis oculi itu merupakan otot berbentuk melingkar yang mengelilingi apa, ayo?
Nah, kan oculi itu mata, jadi mengelilingi mata. Nah, jadi itu terletak tepat di bawah kulit kelopak mata. Otot ini terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk mengatur gerakan kelopak mata. Nah, secara anatomis, otot ini memiliki visura palpebra dan berhubungan erat dengan struktur mata. Letaknya yang superficialis membuat otot ini sangat berperan dalam ekspresi wajah yang melibatkan area mata. Karena posisinya itu yang dekat dengan kulit, kontraksi otot ini mudah terlihat secara visual. Nah, fungsi dan klinisnya tuh apa aja sih? Fungsi utama musculus orbicularis oculi adalah menutup kelopak mata, baik secara sadar maupun refleks. Gerakan berkedip yang terjadi secara otomatis panjang hari merupakan hasil kerja otot ini. Berkedip sangat penting untuk menjaga kelembapan mata ya guys. Itu tuh menyebarkan air mata serta melindungi mata dari debu dan benda asing. Selain itu, otot ini juga berperan dalam ekspresi wajah seperti menyipitkan mata saat tersenyum atau saat terkena cahaya terang. Secara klinis, gangguan pada otot ini dapat menyebabkan ketidakmampuan menutup mata secara sempurna, yang beresiko menimbulkan mata kering dan iritasi. Lalu adalah musculus orbicularis oris, struktur dan perlekatannya. Nah, tadi kan oculi itu mata, sekarang oris itu adalah mulut atau bibir. Jadi musculus orbicularis oris adalah otot yang mengelilingi mulut dan membentuk dasar dari pergerakan bibir. Otot ini terus susun melingkar di sekitar orificium oral dan berhubungan dengan berbagai otot wajah lainnya. Secara otomatis, otot ini tidak hanya satu lapisan, melainkan terdiri dari serabut otot yang saling berhubungan. Perlekatan otot ini memungkinkan gerakan kompleks pada bibir, mulai dari membuka, menutup, hingga memajukan bibir. Karena letaknya yang sentral, otot ini memiliki peran penting dalam fungsi oral. Lalu ada musculus orbicularis oris, itu fungsi dan perannya. Jadi apa sih perannya itu dalam berbagai aktivitas? Itu seperti berbicara, makan, meniup, dan bersiul. Dalam proses berbicara, otot ini bekerja sama dengan otot wajah lain untuk membentuk artikulasi suara yang jelas. Saat makan, otot ini membantu menahan makanan agar tidak keluar dari rongga mulut. Selain itu, otot ini juga berperan dalam ekspresi wajah seperti mencibir atau tersenyum. Gangguan pada otot ini dapat menyebabkan kesulitan berbicara dan gangguan fungsi makan. Nah, lalu ada musculus zygomaticus major, berasal dari tulang zygomaticum dan berjalan menuju sudut mulut. Otot ini berfungsi menarik sudut mulut ke atas dan ke lateral. Kontraksi otot ini menghasilkan ekspresi tersenyum dan sering dikaitkan dengan perasaan bahagia dan senang. Dalam kehidupan sosial, senyum merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting. Oleh karena itu, musculus zygomaticus major memiliki peran besar dalam interaksi antar individu. Lalu ada musculus zygomaticus minor. Musculus zygomaticus minor memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan zygomaticus major, namun tetap memiliki peran yang signifikan. Otot ini berfungsi mengangkat bibir ke atas dan berkontribusi dalam ekspresi wajah yang lebih halus.
Bersama dengan zigomatikus mayor, otot ini membantu menciptakan ekspresi wajah yang alami dan simetris. Gangguan pada otot ini menyebabkan ketidakseimbangan ekspresi wajah, terutama saat tersenyum atau berbicara. Lalu ada struktur dari musculus buccinator. Musculus buccinator membentuk dinding pipi dan terletak di antara maksila dan mandibula. Otot ini berhubungan erat dengan rongga mulut dan gigi. Secara anatomis, otot buccinator merupakan bagian penting dari mekanisme mastikasi. Letaknya yang dalam membuat otot ini tidak selalu terlihat dari luar, namun perannya sangat penting dalam fungsi oral. Otot ini juga berhubungan dengan kelenjar ludah dan jaringan sekitarnya. Nah, lalu ada fungsi utama musculus buccinator adalah menjaga makanan tetap berada di antara gigi selama proses mengunyah. Tanpa kerja otot ini, makanan akan mudah terselip di pipi dan mengganggu mastikasi. Selain itu, otot ini juga berperan dalam aktivitas meniup dan berbicara, lalu juga bersiul. Dalam dunia klinis, otot buccinator sering menjadi perhatian dalam prosedur kedokteran gigi karena lokasinya yang dekat dengan gigi dan rongga mulut. Nah, kita ulang lagi ya. Musculus orbicularis oris itu merupakan otot sirkular yang mengelilingi celah mulut dan berfungsi sebagai otot utama dalam pergerakan bibir. Otot ini berperan dalam aktivitas sehari-hari seperti berbicara, mengunyah, meniup, mencium, serta menutup bibir secara rapat. Nah, secara anatomis, musculus orbicularis oris tidak hanya terdiri dari satu lapisan otot tunggal, melainkan merupakan gabungan serabut-serabut otot dari berbagai otot wajah yang bermuara di sekitar mulut. Keunikan ini menyebabkan otot ini sangat fleksibel dan mampu menghasilkan berbagai ekspresi wajah yang halus. Nah, tahu nggak persarafan otot ini tuh dari mana sih? Nah, persarafan otot ini itu berasal dari nervus facialis atau nervus ke-7, khususnya cabang buccalis dan marginal mandibular. Nah, tadi kita ada membahas tentang gangguan dari otot ini. Nah, gangguan salah satu contohnya yaitu menyebabkan kesulitan berbicara atau dysarthria dan ketidakmampuan menutup mulut dengan baik. Dari sisi klinis, kelumpuhan musculus orbicularis oris sering dijumpai pada kasus Bell's palsy. Nah, yang kayak gini ya guys. Oleh karena itu, otot ini memiliki nilai fungsional dan klinis yang sangat penting dalam regio facialis. Kita ulang lagi juga tentang musculus buccinator. Musculus buccinator merupakan otot pipi yang berfungsi untuk menekan pipi ke arah gigi dan rongga mulut. Otot ini sangat berperan dalam proses mengunyah dengan mencegah makanan terselip di antara pipi dan gigi. Ingat ya guys. Jadi itu tuh untuk mencegah makanan terselip di antara pipi dan gigi, fungsi musculus buccinator itu. Selain itu, musculus buccinator juga berperan dalam aktivitas meniup, bersiul, dan berbicara. Nah, kita bahas secara anatomisnya. Otot ini terletak di antara maksila dan mandibula. Di sini ya guys, membentuk dinding lateral rongga mulut. Otot ini dipersarafi oleh cabang buccalis dari nervus facialis, sama kayak musculus orbicularis oris. Otot ini itu walaupun namanya mirip dengan nervus buccalis, keduanya berbeda
karena nervus buccalis itu merupakan cabang dari nervus trigeminus yang bersifat sensorik. Nah, kelenjar parotis juga memiliki hubungan erat dengan musculus buccinator karena ductus parotideus menembus otot ini sebelum bermuara ke rongga mulut. Kerusakan pada otot ini dapat menyebabkan kesulitan mengunyah dan berbicara. Dengan demikian, musculus buccinator memiliki peran krusial dalam fungsi mastikasi dan komunikasi verbal. Nah, selanjutnya yaitu musculus zygomaticus major. Musculus zygomaticus major adalah otot wajah yang berperan penting dalam ekspresi tersenyum. Otot ini berjalan dari os zygomaticum menuju sudut mulut, sehingga ketika berkontraksi akan menarik sudut mulut ke atas dan ke lateral. Fungsi ini menjadikan musculus zygomaticus major sebagai otot utama dalam ekspresi emosional seperti senang dan bahagia. Otot ini terletak superficial dan mudah dikenal pada individu dengan ekspresi wajah yang aktif. Persarafan musculus zygomaticus major berasal dari nervus facialis, khususnya cabang zygomaticus dan buccalis. Secara klinis, gangguan pada otot ini dapat menyebabkan wajah tampak datar dan tidak simetris. Pada kasus stroke atau kelumpuhan saraf wajah, senyum sering tampak tidak seimbang karena otot ini tidak bekerja secara optimal. Selain fungsi estetik, musculus zygomaticus major juga memiliki peran sosial yang penting karena berkaitan dengan ekspresi emosi manusia. Lalu ada musculus zygomaticus minor, merupakan otot yang lebih kecil dan terletak medial terhadap musculus zygomaticus major. Otot ini berfungsi untuk mengangkat bibir ke atas, terutama saat seseorang tersenyum atau menunjukkan ekspresi tertentu. Walaupun ukurannya lebih kecil, kontribusi musculus zygomaticus minor sangat penting dalam membentuk ekspresi wajah yang alami dan proporsional. Otot ini berasal dari os zygomaticum dan berinsersi pada bibir atas. Persarafan otot ini berasal dari nervus facialis cabang zygomaticus. Kerusakan atau kelemahan pada otot ini dapat menyebabkan asimetri bibir atas saat tersenyum. Dalam bidang estetika medis, otot ini sering menjadi perhatian karena berperan dalam pembentukan lipatan nasolabial. Oleh karena itu, musculus zygomaticus minor memiliki nilai anatomi, fungsional, dan estetik yang signifikan. Nah, selanjutnya kita membahas ke nervus. Jadi, di nervus facialis merupakan saraf kranialis ketujuh yang memiliki fungsi motorik utama pada otot-otot ekspresi wajah. Saraf ini keluar dari foramen stylomastoideum dan kemudian bercabang menjadi 5 cabang utama, yaitu temporalis, zygomaticus, buccalis, marginal mandibular, dan cervicalis. Cabang-cabang ini mempersarafi seluruh otot mimik wajah di regio facialis.
Selain fungsi motorik, nervus facialis juga memiliki komponen sensorik dan parasimpatis. Meskipun tidak dominan di regio facialis, kerusakan nervus facialis dapat menyebabkan kelumpuhan wajah unilateral yang dikenal sebagai Bell's palsy. Kondisi ini menyebabkan wajah tampak menurun di satu sisi, kesulitan menutup mata, dan gangguan bicara. Oleh karena itu, nervus facialis merupakan struktur penting dalam anatomi regio facialis. Bahkan tahu nggak, itu tuh paling penting dalam anatomi regio facialis. Pemahaman yang baik tentang jalur dan cabangnya sangat penting dalam tindakan bedah wajah. Lalu ada arteria facialis. Adalah cabang dari arteria carotis externa yang bertanggung jawab atas suplai darah utama ke wajah. Pembuluh darah ini memiliki jalur berkelok-kelok yang memungkinkan fleksibilitas saat wajah bergerak. Arteria facialis berjalan melewati mandibula, kemudian naik menuju sudut mulut dan hidung, hingga mencapai daerah medial mata sebagai arteria angularis. Sepanjang perjalanannya, arteria facialis mensuplai darah ke otot, kulit, dan jaringan lunak wajah. Secara klinis, arteria ini sangat penting karena sering terlibat dalam perdarahan akibat trauma wajah. Selain itu, arteria facialis juga menjadi perhatian dalam prosedur bedah dan estetika wajah. Denyutnya arteria facialis dapat diraba di tepi bawah mandibula sebagai titik anatomis penting. Oleh karena itu, arteria facialis memiliki peran vital dalam mempertahankan fungsi dan vitalitas wajah. Lalu ada vena facialis. Berfungsi sebagai jalur utama drainase darah dari wajah menuju sistem vena yang lebih besar. Vena ini mengikuti jalur yang relatif lurus dibandingkan dengan arteria facialis. Vena facialis bermuara ke vena jugularis interna dan memiliki hubungan dengan vena angularis di daerah mata. Hubungan ini memiliki implikasi klinis yang penting karena dapat menjadi jalur penyebaran infeksi dari wajah ke sinus cavernosus. Daerah segitiga berbahaya wajah atau danger area of the face berkaitan erat dengan vena facialis. Infeksi di area hidung dan bibir atas dapat menyebabkan intrakranial melalui vena ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai vena facialis sangat penting dalam konteks klinis. Struktur ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran darah, tetapi juga memiliki implikasi patologi yang serius. Lalu kita memasuki ke tulang. Ada os maxilla. Os maxilla merupakan tulang wajah yang membentuk rahang atas dan sebagian besar struktur wajah tengah. Tulang ini berperan dalam pembentukan rongga hidung, rongga mulut, dan orbit mata. Os maxilla memiliki hubungan erat dengan gigi atas karena menjadi tempat alveolus gigi maksila. Selain itu, tulang ini juga berperan dalam pembentukan sinus maksilaris yang merupakan sinus paranasal terbesar. Kerusakan pada os maxilla dapat menyebabkan gangguan fungsi bicara, mengunyah, dan pernapasan. Dalam konteks regiofacialis,
os maxilla menjadi penopang utama otot-otot wajah. Oleh karena itu, os maxilla memiliki peran struktural dan fungsional yang sangat penting dalam anatomi wajah. Lalu ada os mandibula, merupakan tulang wajah terkuat dan tentunya satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak bebas. Tulang ini membentuk rahang bawah dan berperan utama dalam proses mastikasi. Mandibula menjadi tempat perlekatan banyak otot wajah dan otot pengunyah. Selain itu, os mandibula juga menjadi jalur bagi nervus dan pembuluh darah penting. Kerusakan atau fraktur mandibula dapat menyebabkan gangguan bicara, mengunyah, dan estetika wajah dalam regio facialis. Mandibula menjadi struktur dasar yang menopang bibir bawah dan dagu. Oleh karena itu, os mandibula memiliki peran biomekanik yang sangat signifikan dalam fungsi wajah sehari-hari. Lalu kita membahas apa aja sih penyakit-penyakit yang ada di regio facialis. Nah, jadi berikut adalah penyakit-penyakit yang dapat terjadi di regio facialis. Yang pertama ada Bell's palsy. Bell's palsy yang sangat sering kita bahas di video ini adalah Bell's palsy adalah kelumpuhan atau kelumpuhan akut pada otot-otot wajah akibat gangguan yang tadi kita sebut nervus facialis atau nervus ketujuh. Penyakit ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan hanya mengenai satu sisi wajah. Penderita ini akan tampak sulit tersenyum, menutup mata, dan mengangkat alis pada sisi yang terkena. Nah, lalu ada trigeminal neuralgia. Ya. Nah, trigeminal neuralgia adalah gangguan pada nervus trigeminus atau nervus kelima yang ditandai dengan nyeri wajah hebat, tajam, dan muncul tiba-tiba. Lalu ada herpes zoster facialis. Herpes zoster facialis merupakan infeksi virus varicella zoster yang menyerang nervus facialis. Penyakit ini menyebabkan kelumpuhan wajah yang disertai nyeri dan gangguan pendengaran. Lalu ada parotitis. Parotitis adalah peradangan kelenjar parotis yang terletak di regio facialis lateral. Penyakit ini sering disebabkan oleh infeksi virus, terutama virus mumps. Nah, tadi kan kita membahas nervus-nervus tadi. Terus yang dibahas tuh selalu nervus facialis aja. Sebenarnya ada loh nervus lainnya yang dia tuh cuman kayak dia tuh ngebantu saraf atau saraf pendukung. Nah, jadi itu ada nervus trigeminus atau nervus kelima. Itu sensorik. Kalau kamu bicara tentang rasa nyeri, sentuhan, suhu, dan tekanan pada wajah, itu bukan kerja nervus facialis, itu nervus trigeminus. Jadi, nervus ini adalah saraf sensorik utama wajah. Hampir seluruh kulit wajah memiliki sensasi dari nervus trigeminus. Nah, jadi ada nervus maxillaris, nervus ophthalmicus juga, itu percabangan dari nervus trigeminus. Lalu percabangan yang terakhir ada nervus mandibularis. Lalu juga ada nervus infraorbitalis. Ini adalah cabang dari nervus maxillaris yang sangat penting di wajah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait regio facialis. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah mendengar penjelasan dari saya yang
sangat banyak, jadi kita ulang dari awal. Jadi di wajah itu ada musculus orbicularis oculi, lalu musculus orbicularis oris, lalu ada musculus zygomaticus mayor, musculus zygomaticus minor, musculus buccinator, musculus lalu ada nervus facialis, sama ada nervus pendukung lainnya, ada arteria facialis, vena facialis, dan os maxilla dan os mandibula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.